Berita Sumsel 24 jam hari ini, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu bersama Bupati Lahat Ciujang meresmikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat. Setidaknya ada 69 titik kegiatan yang akan dilakukan di kabupaten tersebut. Digelar di atas jembatan Lematang 2 yang memiliki panjang 170 meter, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu didampingi Bupati Lahat Ciujang meresmikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat yang berada di 69 titik kegiatan. Jembatan Lematang 2 yang menjadi lokasi peresmian merupakan salah satu dari 69 titik pembangunan. Jembatan ini nantinya akan menjadi nadi dalam kelancaran akses transportasi, karena menurut wacana, pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Kecamatan Lahat Selatan. Dalam pekerjaan tersebut, terdapat dua pembangunan yang menonjol, yakni Jembatan Lematang 2 dan Rumah Sakit Pratama Tipe D di Kecamatan Tanjung Tebas. Selanjutnya diiringi pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dan saluran irigasi di Kabupaten Lahat. Dalam kesempatan itu, pemerintah Kabupaten Lahat mengapresiasi atas dana yang dikucurkan Pemprov Sumsel untuk peningkatan dan pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut. Dari 69 pekerjaan, kita ambil di satu titik ini, karena ini titik yang sangat strategis di tengah kota, menghubungkan dua wilayah. Tapi yang ke sini akan memperdekat jarak ke beberapa kecamatan seperti Pagun, mana lagi seperti itu? Pagun dengan Mula yang selama ini harus ditempuh berjam-jam karena jarak. Sekarang ini hanya beberapa menit saja. hemat setengah jam. Hemat, tapi ini juga harus kita lengkapi karena ini diproyeksikan untuk sarana pelayanan pemerintah kepada masyarakat, ini perkantoran. Maka saya akan dorong untuk PLN segera mendistribusikan aliran listriknya ke sini, dan Pak Bupati juga jaringan PDAM-nya agar ini dapat segera mengurai kepadatan di tengah kota Lahat itu menjadi terbagi. Bupati Lahat Ciujang berharap ke depan Pemprov Sumsel dapat meningkatkan lagi kucuran dana ke Kabupaten Lahat, sehingga dapat menjadikan Lahat makin maju dan bercahaya. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Pemirsa, dalam rangkaian kegiatan memeriahkan milad yang ke-356, Kesultanan Palembang Darussalam menggelar banyak event, salah satunya fun bike atau goes massal yang diikuti ratusan warga Palembang dan komunitas Ahad kemarin. Ratusan pesepeda tampak memadati halaman kantor DPRD Sumatera Selatan Ahad pagi kemarin. Setelah dilepas Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Pawas Diraja, dan Ketua Harian Paguyuban Puja Kusuma Sumatera Selatan, para peserta fun bike Kesultanan Palembang Darussalam bergegas mengkayu sepeda mereka yang kemudian menyusuri rute sejumlah jalan protokol dengan start dan finish di kantor DPRD Sumsel. Di sela-sela fun bike, SMB 4 Pawas Diraja bersama sejumlah komunitas sepeda sempat berziarah ke kompleks pemakaman Sultan Muhammad Mansur samping Jembatan Musi 6 kawasan Kebon Gede 32 Ilir Palembang. Melalui kegiatan ini, SMB 4 Pawas Diraja mengajak masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan sejarah dengan bersepeda. Jadi di sini kita selalu bersama-sama mengembangkan budaya itu bukan hanya dari hanya pelajaran mata sejarah budaya, tapi segala suatu aktivitas kita bisa kita nikmati dengan nilai-nilai kesejarahan dan budaya. SMB 4 juga mengapresiasi tokoh Paguyuban Puja Kusuma Sumsel Hernurus Priyaji yang dinilainya peduli akan sejarah dan budaya Palembang. Tidak hanya pada peringatan hari ulang tahun Kesultanan Palembang, Hernurus Priyaji telah banyak terlibat dalam kegiatan Kesultanan Palembang Darussalam lainnya. Mendukung milad yang 356 ini dengan harapan juga turut mengajak kepada masyarakat Palembang pada umumnya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, bahwa kita adalah merupakan masyarakat Palembang yang satu. Selain itu, dari kegiatan ini
selain bersifat olahraganya juga dapat, juga kita mengajak kepada komunitas bersepeda pada khususnya dan masyarakat Palembang pada umumnya turut memelihara nilai-nilai budaya yang ada di kota Palembang ini, merupakan warisan dari masa Kesultanan Palembang. Reporter Kurniawan, juru kamera Ahadi Parit, palpres.com. Seorang oknum sopir batubara berinisial YFS kedapatan menggelapkan BBM jenis solar. Modus yang dilakukan yakni mengambil minyak solar dari tangki dump truck untuk dijual demi keuntungan pribadi. Aksi kencing BBM jenis solar dilakukan oleh YFS, sopir truk batubara, dengan mengurangi solar yang ada di dalam tangki dump truck. Pelaku seharinya paling tidak mendapatkan 30 liter solar yang kemudian dia jual untuk keuntungan pribadi. Menurut Ibda Chandra Kirana, Kanit Pitsus Polres Lahat, aksi pelaku terus sedang dikembangkan oleh pihak berwajib, sebab disinyalir masih ada oknum sopir yang terlibat dalam penggelapan minyak solar tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat, adanya marak oknum dari sopir angkutan batubara yang melakukan penggelapan bahan bakar BBM yang dijual ke sesama sopir maupun pengecer, sehingga kami melakukan penyelidikan dan kemarin hari Sabtu kami mengamankan salah satu oknum sopir angkutan batubara dari salah satu perusahaan di Lahat. Untuk sementara tersangka yang kita amankan 1 orang, yang lain masih dalam pengembangan. Kalau dari pengakuan tersangka, ini sudah hampir dalam waktu 1 bulan, rata-rata kencing itu sekitar 35 liter sampai 40 liter per hari. Sementara Agung Dwi Anggoro dari perusahaan Diza Matra Powerindo Priyamanaya Group mengatakan, hasil audit yang dilakukan perusahaan mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Angka itu didapat dari penggelapan yang dilakukan selama 1 bulan terakhir. Selain pelaku, menurut Agung Dwi Anggoro, pihaknya berharap agar oknum sopir nakal lainnya yang juga melakukan penggelapan dapat segera ditangkap. Kalau dalam 1 bulan, kalau kita hitung semuanya totalnya ratusan juta, Pak. Cuman kan kemarin yang ketangkap basah hanya 1 jerigen aja, tapi dalam 1 bulan karena yang rata-rata ini sudah jamaah yang nyuri, jadi kerugiannya bisa ratusan juta setiap bulannya. Kalau saat ini yang diperiksa baru 1 sopir dan beberapa orang yang operator minyaknya kita yang sudah kita periksa. Nanti mungkin akan dilanjutkan pemeriksaan pengembangan sama pihak reskrim. Sedangkan oknum sopir yang tertangkap dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Setahun buron, salah satu dari 2 pelaku begal terhadap seorang ibu rumah tangga akhirnya ditangkap aparat gabungan Polsek Indralaya dan Polsek Pemulutan. Pelaku harus dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan petugas. Kapolsek Indralaya AKP Herman dalam siaran persnya mengatakan identitas pelaku yang ditangkap yakni Bahser, warga desa Ula Aur Standing, Kecamatan Pemulutan. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, personil unit Reskrim Polsek Indralaya dan Reskrim Polsek Pemulutan mendapatkan informasi keberadaan pelaku Bahser yang selama ini menjadi DPO berada di sekitar Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Ogan Ilir. Tim Batman Opsional Polsek Indralaya dan tim Krokodil Polsek Pemulutan dipimpin Kapolsek Indralaya AKP Herman langsung melakukan pencarian terhadap pelaku dan mendapati pelaku yang langsung diamankan ke Polsek Indralaya. Dari tersangka pelaku Bahser, polisi mengamankan barang bukti 1 buah telepon seluler dan 1 lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BG2428ZT milik korban Winarni. Saat ini tersangka Bahser mendekam dalam ruangan tahanan Polsek Indralaya menunggu proses hukum selanjutnya. Pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran melawan saat akan diamankan. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di channel YouTube Polres Official seperti Podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya adalah Sana Sution, sampai jumpa.